Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Rajani Amelia. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua siapa sih orang pertama yang membubuhkan harokat berupa titik dalam mushaf Al-Quran. Bagaimana jadinya bila kita membaca Al-Quran tanpa titik dan harokat? Pastinya kita akan kesulitan membacanya, bukan? Atau bahkan kita tidak bisa membacanya sama sekali. Nah, buat kalian yang ingin tahu kelanjutannya, simak video ini sampai habis ya. Tahukah kalian jika sebenarnya penulisan atau model tulisan Al-Quran pada masa dahulu tidak seperti apa yang kita lihat pada masa sekarang? Di masa silam, Al-Quran tidak memiliki baris seperti Arab gundul. Tidak hanya itu saja, ketika itu titik pada huruf juga belum ada, sehingga sulit membedakan mana ba, ta, sa, dan sebagainya. Pemberian tanda baca atau syakal berupa titik dan harokat baru mulai dilakukan ketika dinasti Umayyah memegang tampuk kekuasaan kekhalifahan Islam, atau setelah 40 tahun umat Islam membaca Al-Quran tanpa ada syakal. Agar Al-Quran dapat dibaca dengan benar dan mudah dipahami, ulama melakukan ijtihad menciptakan tanda baca dalam Al-Quran. Ada banyak riwayat yang menyebutkan mengenai orang yang pertama kali menuliskan titik dan harokat dalam mushaf Al-Quran. Ada yang menyebutkan Abul Aswad Ad-Du'ali, Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mar, Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi, dan nama-nama lainnya. Namun yang pastinya, masing-masing dari mereka memiliki peran dan andil yang besar dalam proses menjaga Al-Quran hingga sampai yang kita kenal hari ini. Pendapat yang sahih menurut Ad-Dani, Abu Dawud Sulaiman bin Najah, Abu Bakar As-Sijistani, dan lain-lain, bahwa orang pertama yang membubuhkan titik pada mushaf Al-Quran adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali bernama lengkap Ghalam bin Amr bin Sufyan Ad-Du'ali Al-Kinani, lahir pada tahun 16 sebelum hijrah atau 603 Masehi di Hijaz, yaitu wilayah Mekah dan Madinah, dan wafat pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi di kota Basrah, Irak. Abul Aswad Ad-Du'ali adalah sosok yang populer. Ia seorang tabi'in, seorang yang faqih, ahli syair, dan ahli bahasa Arab. Termasuk seseorang yang memiliki visi dan tingkat kecerdasan yang luar biasa. Selain itu, ia juga piawai dalam menunggangi kuda loh. Beliau juga lebih dikenal sebagai sosok penggagas ilmu nahu atau ilmu bahasa Arab. Oleh karenanya, banyak kalangan menyebutnya sebagai Bapak Ilmu Nahu atau ilmu bahasa Arab. Dan beliau mendapat gelar sebagai Malikun Nahwi, sang Raja Nahwu. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah karya tulis Abul Aswad Ad-Du'ali, meskipun ada sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar An-Nahwi yang dinisbahkan sebagai karyanya oleh Abu Al-Barakat Al-Anbari. Namun demikian, ada sejumlah tema-tema ilmu bahasa Arab atau ilmu nahu yang dikabarkan pernah dibahas oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, yaitu bab inna wa akhwatuha, bab ta'ajjub, bab fa'il wa maf'ul, bab mudhaf, dan bab alamatul i'rab. Kontribusinya dalam menjaga bahasa Arab dan kalamullah tampak pada hasil kreasinya yang dinamakan dengan Nuqtatul I'rab. Apa itu Nuqtatul I'rab? Nuqtatul I'rab yaitu pemberian titik sebagai simbol harokat pada mushaf Al-Quran atau yang kita kenal dengan istilah fathah, kasrah, dan dhammah. Titik ini berfungsi untuk membedakan antara harokat akhir kata, seperti titik satu di atas huruf untuk menunjukkan fathah, titik satu di bawah huruf untuk menunjukkan kasrah, titik satu di depan huruf untuk menunjukkan dhammah, dan dua titik untuk menunjukkan tanwin. Nah,
Proses formasi titik dan harokat ini diteruskan oleh ulama-ulama sepeninggalnya yang sekaligus juga murid-muridnya, seperti Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mar, dan Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi. Itulah sosok pengagas titik dan harokat dalam mushaf Al-Quran, yang sekaligus juga Bapak Ilmu Nahwu. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang terus menjaga Al-Quran, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.